Yang pertama, saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar historis. Historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Untuk merebut kemerdekaan historis berarti perumusan Pancasila sebagai dasar negara tidak terlepas dari sejarah perjuangan bangsa Indonesia untuk merebut kemerdekaan. Setiap bidang kegiatan yang dikejar oleh manusia untuk maju pada umumnya dikaitkan juga dengan bagaimana keadaan bidang itu pada masa yang lampau. Demikian juga dalam bidang pendidikan, para ahli pendidikan sebelum menangani bidang itu, terlebih dahulu mereka memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional maupun internasional. Dengan cara ini, mereka tahu apa yang sudah dikerjakan oleh bangsanya dan hasil yang diperoleh. Mereka juga memeriksa apakah sudah cocok dengan keadaan atau tujuan pendidikan sekarang. Yang kedua, saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berdasarkan atas filsafat atau pandangan hidup. Nilai-nilai Pancasila merupakan dasar filsafat negara. Dalam aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila, termasuk sistem perundang-undangan. Hal ini berdasarkan pada suatu kenyataan secara filosofis dan objektif, bahwa bangsa Indonesia dalam hidup bermasyarakat dan bernegara mendasarkan pada nilai-nilai yang tertuang dalam sila-sila Pancasila, yang secara filosofis merupakan filosofis bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara. Yang ketiga, saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar sosiologis. Sebagai dasar negara telah berakar dalam kehidupan masyarakat meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, nilai-nilai ketuhanan dapat ditemukan dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dalam berbagai bentuk kepercayaan dan keyakinan berbeda-beda. Bangsa Indonesia yang penuh kebinekaan terdiri atas lebih dari 300 suku bangsa yang tersebar lebih dari 17.000 pulau. Secara sosiologis telah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang terkandung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan material, formal, dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Yang keempat, saya akan menjelaskan Pancasila ditinjau dari dasar yuridis adalah landasan yang berdasarkan atas aturan yang dibuat setelah melalui perundingan permusyawarahan. Baik, selanjutnya masih di soal nomor 1 tentang dasar yuridis. Di sini saya menjelaskan rumus sila-sila Pancasila sebagai dasar negara yang sah sebagai berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia pasal 1, 32, 36. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Yang pertama, sebagai pandangan hidup, pandangan hidup bisa diartikan sebagai cita-cita bangsa dan negara. Sebagai sebuah negara, bangsa Indonesia tentunya memiliki cita-cita untuk masa depan bangsanya. Pandangan hidup atau cita-cita bangsa Indonesia harus sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Yang B, sebagai kepribadian bangsa juga menjadi ciri khas dari bangsa ini. Melalui Pancasila, bangsa Indonesia memiliki ciri yang tentunya berbeda dari negara lainnya. Yang C, sebagai sumber dari segala sumber hukum. Sebagai sumber hukum itu berarti sumber hukum yang berlaku di Indonesia harus berdasarkan nilai-nilai Pancasila, dan pemerintahan akan membuat sebuah aturan hukum yang berpedoman kepada Pancasila. Yang D, sebagai ideologi nasional, ideologi yaitu merupakan cara berpikir atau cara pandang sebuah negara. Pancasila juga sebagai ideologi nasional karena memiliki fungsi untuk mewujudkan cita-cita dari bangsa Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan Pancasila sebagai ideologi negara. Pengertian Pancasila sebagai ideologi negara adalah nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila menjadi cita-cita normatif di dalam penyelenggaraan negara. Secara luas, pengertian Pancasila sebagai ideologi negara Indonesia adalah visi atau arah dari penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.
yaitu terwujudnya kehidupan yang menjunjung tinggi ketuhanan, nilai kemanusiaan, kesadaran akan kesatuan, berkerakyatan, serta menjunjung tinggi nilai keadilan. Berikut penjelasan tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila merupakan hasil-hasil perenungan jiwa yang mendalam yang dilakukan oleh the founding father, lalu dituangkan dalam suatu sistem. Pancasila sebagai pedoman dan pegangan dalam sikap, tingkah laku, dan perbuatan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya pada sila pertama yang berisi ketuhanan yang Maha Esa. Di saat kita menerapkan sila pertama, kita juga harus memperhatikan pula sila kedua, 3, 4, dan 5. Tidak hanya menerapkan satu sila saja. Pluralisme merupakan salah satu prinsip dasar dalam kehidupan bernegara. Kehidupan bernegara harus mampu menerima berbagai perbedaan, karena negara adalah tempat tinggal dan berinteraksi sebagai suku, agama, dan berbagai perbedaan lainnya. Hak asasi manusia merupakan jaminan hak dasar untuk hidup bagi manusia. Negara wajib menjamin hak asasi setiap warga negara. Jaminan hak asasi manusia adalah bukti kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengapa? Karena hak-hak asasi manusia menyatakan bagaimana manusia wajib diperlakukan dan wajib tidak diperlakukan. Solidaritas, kita tidak hidup untuk diri sendiri dan tidak hidup sendiri selain hidup untuk diri, juga demi orang lain, bahwa kita bersatu senasib sepenanggungan. Manusia hanya hidup menurut harkatnya apabila tidak hanya bagi dirinya sendiri, melainkan menyumbang sesuatu pada lingkaran sekitarnya. Sosialitas berkembang secara melingkar, warga, kampung, kelompok etnis, kelompok agama, kebangsaan, solidaritas sebagai manusia. Maka di sini termasuk rasa kebangsaan. Manusia menjadi seimbang apabila semua lingkaran kesosialan itu dihayati dalam kaitan dan keterbatasan masing-masing. Demokrasi berdasarkan kesadaran bahwa mereka yang dipimpin berhak menentukan siapa yang memimpin mereka dan kemana mereka mau dipimpin. Demokrasi adalah kedaulatan rakyat plus prinsip keterwakilan. Jadi demokrasi membutuhkan sebuah sistem penerjemahan kehendak masyarakat ke dalam tindakan politik. Keadilan sosial. Keadilan merupakan norma moral paling dasar dalam kehidupan masyarakat. Maksud baik apapun kandas apabila melanggar keadilan. Moralitas masyarakat mulai dengan penolakan terhadap ketidakadilan. Keadilan sosial mencegah masyarakat pecah ke dalam dua bagian. Bagian atas yang maju terus dan bagian bawah yang paling bisa survive di hari berikut. Ada 4 norma yang dikenal luas, yaitu norma agama, ialah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma kesusilaan, ialah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. 3. Norma kesopanan, ialah peraturan hidup yang timbul dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. 4. Norma hukum, ialah peraturan-peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara.